Oh ya, siap, 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 Pak. Ya, jadi ini saya mau bahas terkait sales marketing dulu ya, Pak Hendra ya. Nah, saya biasanya ini sebagai sales gitu ya. Biasanya sebelum saya bikin quotation atau penawaran yang mana dibuat dari menu sales ini, biasanya saya lewat CRM dulu. Nah, CRM itu bentuknya gini Pak, yang tadi saya maksud. Jadi kalau misalkan kita dapat lead baru nih, misalkan ada yang nge-WA kita nih Pak, misalkan ada yang WA terus bilang mau beli sesuatu. Nah, sales adminnya atau salesnya Bapak atau saya sendiri sebagai sales gitu ya, saya bisa catat penawaran itu masuk ke saya. Atau lebih mudahnya lagi, kalau nanti Bapak punya website, langsung dari Odoo. Nah, Odoo ini kan otomatis punya kontak us form nih Pak, kayak gini bentuknya. Ini sambil saya edit dulu. Jadi ketika misalkan nih ada orang nih cari di Google, dapat ads-nya, ads Victory Printing gitu ya Pak ya. Terus dari mereka pengen pengen coba order, pengen nanya gitu ya ke timnya Bapak terkait pembeliannya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini misalkan saya masukin nama saya, misalkan Pak Pak Marcel gitu ya. Namanya Pak Marcel, nomor teleponnya dia sendiri. Kalau ini ceritanya kan Pak Hendra dapat iklan kan, biasanya dapat iklan misalkan. Betul sekali Pak Hendra, yes betul. Di Odoo tetap bisa. Mm, mm, betul, betul. Ter- Termasuk juga sama nanti kan kalau ngomongin ads itu kan bakal ngomongin, kalau kita ngomongin digital marketing ntar masuknya ke pixelnya, codingnya itu nggak masalah Pak, itu codingnya bisa dimasukin ke dalam Odoo-nya juga. Nah, ini saya selesaiin ya Pak ya, biar nanti masuk ke modunya. Nah, ini nanti nomor saya masukin email saya kayak gini, terus misalkan namanya PT RSCM gitu ya Pak ya. Terus mau beli, caranya sama Pak nanti. Yes. Jadi semua semua pembahasan lead segala macam itu semuanya masuk ke Odoo. Jadi Pak Hendra bisa lihat nih admin tuh udah ngerjain apa selama ini. Mungkin selama ini Bapak harus ngelihat WA nggak kelihatan segala macam. Nah ini jadi lebih enak, clear siapa aja ngerjain apa kayak gitu. Nah, misalkan ini ya dia mau beli dus deh Pak, dus butuhnya 300 dus gitu ya, 300 pieces. Ini kita submit, customer-nya submit kan Pak ceritanya nih sudah selesai. Nah, inquiry ini akan masuk ke dalam CRM tadi Pak, seperti itu. Masuk ke CRM ini, nanti jadilah mau beli dus ini. Kalau belum kelihatan, yes betul. Mau beli dus ini nanti informasinya bisa kita kumpulin di sini. Yes, sebenarnya udah ready nih Pak. Kosong tuh karena kosong itu karena ya template-nya langsung yang ini Pak. Ini langsung new. Heeh. Mungkin kosong karena Bapak belum masukin data apapun. Kan gitu. Heeh. Ada dua opsi nih Pak. Kalau tadi saya mau beli dus ini karena saya ketemu iklannya Victory Printing, saya masukin data saya, masuklah ke opportunity ini. Nah, back end itu ini Pak. Nah, ini sekalian saya tunjukin studionya ya Pak ya. Itu Google Studio kayak gini. Nah, inilah yang Bapak bisa masuk kayak gini. Kalau ini mungkin belum belum full sampai coding-codingannya segala macam, coba saya lihat dulu. Access control. Nah, ini back end-nya lah. Nah, di sini misalkan nih ada codingan kan, Pak. Kayak gitu. Ini perlu akses di Odoo Studio. Saya ulang ya, Pak ya, biar takutnya miss tadi. Ini semua semua modul di dalam Odoo di kanan atas yang bentuknya ini apa? Sebelah, obeng, ya, sebelah nama kita. Nanti Bapak bisa klik ini. Nah, ini pertama-tama Bapak bisa edit view-nya dulu, edit data-datanya, itu bisa.
Cuman kalau untuk sampai edit ke coding-codingannya, saya jujur belum lihat nih aksesnya di mana, tapi kalau mau akses ke sana itu mulainya dari sini dulu. Kayak gitu. Ya, yes. Nah, nanti di sini Bapak bisa set nih, misalkan orangnya siapa nih yang ngambil pekerjaannya. Nah, CRM ini intinya tugasnya adalah biar tahu nih saat ini deal ini sampai mana. Itu kuncinya, Pak. Kayak gitu. Jadi misalkan ini saya ganti deh bahasanya pakai bahasa Indonesia aja. Misalkan di sini wah, cocok gitu ya, negosiasi, nego, deal. Ah, kayak gini, Pak. Deal, deal, deal. Nah, misalkan tadi saya mau beli dus ini, terus saya kan ngontak nih, Pak. Ada nomor teleponnya kan di sini. Mungkin tim Bapak ambil ngopi nomor ini terus nge-WA gitu kan. Atau mungkin mau hmm, bisa dipilih lebih tepat ya. Hmm, kebayang nggak Pak kalau dipilih? Maksudnya saya. Dipilih maksudnya saya bukain yang lain. Ini urusannya terkait sama user ya Pak ya, bukan ini urusannya terkait sama user. Jadi kalau misalkan di akun ini nih Pak, saya nunjukin dulu. Di akun ini sekarang ada 3 orang. Ini kebetulan di punya saya cuma ada diri saya sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau ini ada akun lain nih Pak. Nah, di akun ini, kalau Bapak lihat di usernya, lagi loading ya Pak, yang ini agak lama. Di usernya ada 4. Saya langsung aja deh ke CRM-nya. CRM-nya aja. Yes, betul Pak Hendra. Betul. Hmm, betul. Betul, betul. Yang studio, nanti saya sekali jelasin harga juga. Kalau yang studio itu harus yang di 200-an itu Pak. Hmm, yes, betul sekali Pak Hendra. Kayak gitu. Kalau misalkan nanti ada salesperson-nya, nah ini kayak gini nih Pak. Ada Michelle, ada John sama si Mark. Nah, ini Bapak bisa pilih nanti siapa yang ngerjain ini. Kayak gitu. Enak. Eh, ada 3 cara setahu saya. Pertama dari Bapak nih sebagai admin, Bapak bisa langsung pilihin. Kedua dari mereka sendiri, kalau misalkan belum ada datanya, belum ada salespersonnya, boleh mereka ngambil. Jadi si Mark boleh boleh ngambil nih lead yang baru tadi. Itu juga bisa. Atau kalau nggak salah di sini juga ada semacam sistem nih Pak untuk nge apa ya ngebagi lead-leadnya kayak gitu. Jadi bisa ngebagi juga kalau misalkan nih, ini kan banyak nih Pak, kan banyak nih datanya. Pas masuk ini, pas masuk ini, misalkan kalau di Odus di tempat saya di CRM saya Pak ya, itu kadang kan ada office masuk, dia otomatis kenain orang yang ada di dalam Odoo-nya. Udah gitu aja. Tim salesnya langsung dipilihin sama dia. Kayak gitu. Mm-mm. Bisa juga kayak gitu juga bisa. Betul, itu juga bisa. Nggak masalah, Pak. Karena kalau tadi di sini, pas kita buat ini sebenarnya harusnya nggak ada siapa-siapa kan, Pak? Jadi mereka bisa muncul, tinggal pilih siapa dulu-duluan nih. Ah, itu lebih mantep Pak Hendra, jadi kompetitif ya, Pak. Jadi semangat buat deal gitu kan. Betul, betul. Yes, betul banget Pak Hendra. Jadi bisa, nggak masalah. Ada 3 cara. Ada yang by system, dipilih-pilihin. Atau dari, nah kalau pengaturannya itu, hmm, paling di konfigurasi ini Pak. Kayak di sini. Nah, ada namanya rule based assignment kayak gini. Ini nanti bisa dipilih skala atau
Nah, kalau dipilih itu artinya setiap tadi ada deal baru nih, ada website baru nih masuk nih, Pak Hendra. Ada yang nanya segala macam, itu dia otomatis eh di Odoo yang otomatis mencar-mencarin ininya dia, lead-nya. Orderannya itu dipecarin sama Odoo langsung otomatis. Yang yes, yang manually atau repetitively, yang berulang, yang berkala. Jadi by system, kalau yang manually ini berarti Bapak harus pencet dulu kayak gini. Harus diklik dulu nanti dia bakal otomatis nyebarin lah kayak gitu. Nyebarinnya otomatis. Kalau yang tadi Bapak kalau yang kayak gini, saya ulang ya Pak, kalau yang kayak gini dia nyebarnya secara berkala nih Pak, terus menerus. Ya kan? Dia menyebarnya secara terus menerus. Kalau yang ini berarti Bapak harus klik dulu supaya dia nyebarin buat Bapak kayak gitu. Jadi Bapak nggak usah, ya udah dia otomatis kesebar lah gitu. Intinya antara Bapak otomatis disebarin sama sistem atau eh, karyawan Bapak yang milih buat dirinya mereka sendiri kayak gitu. Ini ini beda Pak. Kalau multi teams ini biasanya kalau di sana tapi ada lima orang aja nih Pak. Salesnya berapa nih Pak? Lima lima itu. Oke. Kalau misalkan lima saya nggak nyaranin untuk nyaranin multi team karena istilahnya multi team itu kalau tim salesnya lumayan banyak nih Pak. Mau digabungin dua-dua gitu. Kalau saya nyalain, mm-mm, bikin tim lah istilahnya. Kalau misalkan belum ada seperti ini, saya rasa tidak perlu ada tim juga karena kayak saya di sini sendiri nanti keluar data kayak gini nih Pak. Jadi saya udah tahu nih opportunity saya berapa banyak, tapi ini buat satu tim, full satu. Sebenarnya bisa bisa juga Pak kalau mau satu orang satu tim itu juga nggak masalah sih Pak Hendra. Bisa di bisa diakalin lah datanya kalau Bapak mau lihat kayak gitu. Jadinya setiap ada tim kayak gini, data-data seperti ini Bapak bisa lihat karena kalau nggak ada, saya mati ini multi timnya ya. Oh tetap ada. Jadi saya baru lihat. Oke, jadi multi tim ini saya kebalik Pak, mohon maaf sekali Pak Hendra. Jadi multi tim ini apabila satu tim Bapak nih ada yang megang beberapa tim sales kayak gitu. Oh gitu, ada yang kayak gitu. Heeh, mm Mas, produksi ya. Oh sama sekali nggak ada orang gudang gitu-gitu ya. Kalau stok-stok bahan, oh, 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 I see, oke. By order ya, tapi ya tetap. Ya. Oke. Saya lanjut di sini dulu ya Pak ya. Thank you buat tambahannya. Saya rasa multi teams ini apabila misalkan hanya bisa digunakan, sebaiknya digunakan apabila misalkan satu orang nih Pak, dia ada pegang tim sales untuk Mac gitu ya. Misalkan Bapak ada dua tim Pak. Satu orang itu kerja di dua-duanya. Itu baru bisa pakai multi teams gitu, baru cocok. Kalau belum perlu pakai multi teams nggak masalah sih Pak. Ini langsung kelihatan kok siapa-siapa aja yang ngerjain tim salesnya Bapak. Kayak gitu Pak Hendra. Oke. Saya lanjut dulu. Gimana Pak? Betul. 5 orang kalau mau dibuat itu. Ya. Itu bisa nggak masalah Pak Hendra. Problemnya cuman kayak gini. Cuman problemnya ini.
Nanti kalau misalkan di sini, kan kalau saya punya data ini kan ketahuan saya siapa, ya kan? Marcel gitu. Gitu. Kalau enggak nanti hasilnya jadinya gini, Pak. Coba saya ganti nama akun saya jadi admin gitu ya misalkan ya. Nanti nggak ketahuan siapa yang ngerjain itu aja sih. Sebenarnya ada sih. Mm-mm. Nah, misal kayak gini apa ya? Nah, jadinya gini aja Pak, admin toh. Betul, betul, betul. Betul. Kalau misalkan ini ada satu cara lagi nih Pak. Ini menurut saya yang saran saya ya, kalau misalkan Bapak mau mengurangi usernya juga, tapi mau tetap ketahuan apa namanya karyawan-karyawannya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa mainin yang namanya, ini contoh dulu aja ya Pak ya. Nanti bisa, eh, misalkan kayak gini nih Pak contohnya. Ini new text karyawan. Gitu. Sekalian contoh aja apa yang terjadi kalau Bapak pakai Odoo Studio. Nah, di sini Bapak bisa masukin misalkan namanya Mas Budi. Kayak gini. Ini juga memungkinkan. Cuman pakai teks gitu. Bisa juga. Itu juga memungkinkan. Boleh juga. Yes, betul. Jadi ketahuan ini siapa yang itu juga betul. Iya betul. Hmm, ya, ya. Ah, ah, betul, betul. Betul, betul. Betul, betul sekali Pak Hendra. Hmm, hmm, hmm. Yes, betul. Betul, betul Pak Hendra. Nah, ini tapi saya lanjut buat yang Victory Printing dulu ya Pak Hendra ya nggak apa-apa. Semisal nih Pak, si Mas Marcel mau beli dus ini lagi nego. Nah, Bapak bisa bikin quotation langsung dari dalam Odoo. Nanti dia otomatis bikinin karakter baru, ya, PT RSCM Pak Marcel. Nanti dia tinggal pilih produknya aja. Misalkan yang mau mereka beli nih finish goods gitu ya. Mereka mau beli dus tali dan nama tag kostum gitu misalkan. Dan, dus tadi ya, sorry sorry. Dia mau beli dus Pak. Dia mau beli dus kayak gini. Dia mau beli sebanyak 300 unit. Apa nih Pak? Tinggal katalog aja Pak. Add produknya atau gimana ya Pak maksudnya? Oke. Kalau mm, sebentar Pak, ini yes 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 yes. Ini Pak, jadi kalau misalkan di dalam semua aplikasi itu ada namanya produk nih Pak. Atau gampangnya gini aja Pak. Ini kita lagi di home, Bapak klik produk. Nah, nanti muncul. Nah, nanti kayak gini. Enggak, ini di dalam Odoo Pak. Semuanya di dalam Odoo. Jadi nggak ada, yes, nggak ada hubungannya sama website dulu. Semuanya di dalam. Kalau ini saya lagi masuk ke produk. Produk itu ada dimanapun Pak. Dia nggak ada modul sendiri.
Dia nggak pakai modul. Eh, nggak ada aplikasinya Pak. Jadi saya ulang ya Pak ya. Ini kayak gini bentuknya, Bapak tinggal klik dulu produk. Nah, nanti muncul seperti ini, ada banyak pilihan ya. Iya, nggak ada Pak. Dia nggak ada sama sekali, nggak ada modul produk di dalam modulnya. Nggak ada, nggak ada. Iya, betul. Bapak langsung ke produk. Produk soalnya produk itu akan ada di sales, akan ada di POS Bapak, akan ada di inventory gitu ya. Atau paling enak gini aja Pak. Namanya produk itu kan kita simpen. Betul ya Pak ya? Biasanya saya startnya dari sini aja nih Pak. Dari inventory, kita klik, di atas ini ada produk. Yes. Apa tuh Pak? Oh iya, memang Pak, produk itu nggak ada modulnya. Produk itu ada dimanapun. Yes, betul, betul. Bapak bisa akses produk dimanapun. Selama modulnya itu emang ada hubungannya sama produk ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, mm, kalau mau bikin produk di sini, nanti tinggal new aja. Nanti ada menunya seperti ini. Misal saya belum bikin nih Pak. Ngomong-ngomong kan saya ada produk mug tuh tadi. Kita bikin aja gelas gitu. Nah, ini gelas, Bapak bisa set kategorinya apa. Di sini saya anggap material gitu ya. Kayak gini. Kalau nanti Bapak mau tambahin atributnya, dia itu ukurannya apa, jenisnya apa, itu bisa. Terus nanti salesnya, detail salesnya seperti apa. Terus purchasing nih, Bapak belanjanya ke siapa gitu ya. Misalnya ke supplier satu, inventory juga Bapak bisa set nih, kira-kira barang ini dibelanjakan, di manufaktur atau seperti apa. Kayak gitu. Accounting ini kalau Bapak misalkan mau uh, nambahin, enggak, bukan Pak. Ini lebih betul itu betul, tapi lebih ke arah Bapak naruh nih COA atau bagian akunnya itu untuk gelas itu kemana, kayak gitu. Mm. Itu nanti masuk ke purchasing, Pak. Sekalian aja, ya nanti saya sekalian aja tunjukin. Ada purchase juga. Ada semuanya, Pak, kalau Finder mau sebenarnya. Nah, jadi gitu, Pak. Saya balik ke terkait pembuatan produk ya. Bapak bisa ke inventory, ke produk, new. Nanti Bapak akan masuk ke dalam satu form seperti ini. Bapak bisa set dalam form ini apa-apa aja, kayak gitu. Harganya, mm-mm. Iya betul. Kok jadi Shopee, Pak? Oh iya, betul. Happy. Mhm. Harusnya produk produk yang sama, Pak. Baik Shopee sama di sini harusnya sama. Mhm. Karena kan kalau untuk Shopee-nya ini masih baru nih, Pak. Saya belum bisa jelasin sekarang. Kalau untuk Shopee-nya ya. Mhm. Tapi kalau misalkan kemungkinan kemungkinan ya, kemungkinan ya. Tapi datanya harus sama, kurang lebih gitu. Atau karena di Odoo ini kan kita bisa masuk keluarin data nih, Pak, pakai pakai import aja. Oh, setahu saya Shopee kan bisa ngimport data, Pak. Sebenarnya kita juga bisa import. Nanti bisa diimport aja dari Shopee-nya datanya ke dalam Odoo. Kayak gitu. Mm-mm. Jadi nggak usah ngetik dua kali lah, gitu istilahnya kali ya. Heeh. Jadi kita tarik aja data yang lama. Mm-mm. Bisa juga, Pak Hendra. Oke, saya selesaiin dulu ya Pak ya, yang penjualannya tadi inventory kita di sini untuk gudang dan stok. Nanti ini Pak Marsal masih mau belanja nih. Kalau udah deal nih sama barangnya, harganya segala macam udah oke, teksnya otomatis dari Odoo bisa dihilangin. Kalau mau nggak ada teksnya, nah, satu-satunya hal yang perlu dilakukan oleh tim sales adalah tinggal confirm aja. Kayak gini. Selesai. Kalau di confirm, otomatis kalau di case yang ini ya Pak ya, kita lemparnya ke manufacturing, produksi. Tapi karena saya baru tahu nih Pak, izin sekali, karena ini sifatnya lebih ke maklon keluar, nanti ini bisa diganti dengan PO aja. Nanti saya tunjukin.
Nah, kalau misalkan bentuknya udah kayak gini nih Pak, Bapak udah dapat delivery nih, Bapak udah ada surat jalannya, itu satu, otomatis. Jadi tim Bapak nih nggak usah bikin dokumen baru setiap saat. Dia sekali klik aja udah dapat semua dokumen. Manufakturnya juga udah ready langsung, udah langsung tahu kira-kira kita produksinya kemana. Nah, satu, bukan, ini sales order Pak. Ini namanya sales order. Ini quotation Bapak, penawaran Bapak, orderan Bapak nih di sini nih sekarang. Oke? Invoice nanti invoice lagi ada. Yes. Ini masih internal kita. Penawaran sih Pak. Biasanya di sana sebelum ada invoice ada penawaran dulu nggak Pak? Nah, inilah si penawaran itu Pak. Gitu. Sudah bisa. Oh, nggak ada dong Pak. Nggak ada. Kecuali Bapak mau tambahin di sini. Karena kan kalau kita lihat print-printannya dulu ya Pak ya. Bentuk print-printannya nanti kayak gini. Sekarang udah nggak, kalau sekarang nggak terlalu gitu sih Pak Indra. Jadi biasanya langsung di sini, mungkin terms and condition-nya di bawah. Yang mungkin yang kayak Bapak, ini sudah invoice. Hmm, bisa. Hmm, misalkan bentuk tawaran, mohon berikan konfirmasinya. Nah, nanti saya print lagi. Kayak gini nih Pak, bentuknya nih Pak. Coba lihat ya. Loading dulu sebentar. Tapi di bawah. Tapi tetap orderan di atas. Orderannya tetap di atas. Heeh. Sorry Pak. Eh, saya rasa nggak bisa Pak. Bisa aja sih. Cuman nanti coba saya bukain dulu ya, biar Bapak langsung lihat. Nggak, nggak bisa Pak. Kemungkinan besar harus nge-coding. Jawabannya seperti itu. Ya. Yes, pas pasti seperti ini. Ininya dokumennya di bawah. Ya, yes, seperti ini. Ini tapi penawaran ya Pak ya, Pak Hendra ya, clear ya. Ini masih betul, 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 bisa, bisa. Yang mau Bapak edit di mana Pak? Di bawah sini apa di atas ini? Di atas ini Mas. Ini nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Ini, ini nggak bisa, beneran nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya, nggak bisa Pak, serius, nggak bisa, nggak bisa. Pasti di bawah sini Pak. Atau gini aja Pak. Biasanya untuk dokumen seperti itu, ini kan lampiran orderannya. Nah, nanti untuk dokumen yang seperti itu tetap dibuat di tempat lain, di docs dulu, print-printan segala macam, proposal gitu ya, gimana ya jelasinnya Pak ya. Jadi misalkan ada docs, dokumen dulu nih, ngeprint, jadi yang terhormat segala macam ini tetap di luar aja, gak masalah. Di luar itu nanti lampirannya mengarah ke dalam sini. Gak apa-apa ya? Yes. Ini juga bisa. Ngetik-ngetiknya nanti di sini juga nggak masalah kok Pak. Bisa. Iya di bawah sini. Heeh.
betul. Saya ulang ya, Pak, ya. Jadi ini kan kalau kalau ini nggak ada nih, Pak, kosong. Di sini ada di sini terms and condition. Misalkan, yang terhormat Bapak Marcel, berikut orderannya. Nah, misalkan kayak gini lah. Ini bisa di-send by email dari Odoo-nya langsung. Bisa, kan tadi saya tunjukin, Pak, yang ini. Kalau tadi saya print, ini nih, ulang. Nah, itu dia. Ah, dia langsung muncul. Iya, betul, betul. Yes, itu betul sekali, Pak. Jadi lebih gampang. Mantap ya, Pak, ya, berarti bisa langsung satu kali tempat. Heeh. Nah, saya selesaiin dulu nih penjualan Bapak nih. Kan Bapak penawaran udah setuju DP dulu betul ya? Beberapa ya gitu ya. Nah, nanti Bapak dari dokumen ini kita DP-nya itu persentase atau gimana, Pak? Persentase tadi ya? 50%. Nah, sebelum saya masuk ke situ, ada dua opsi nih, Pak. Kalau saya bikin down payment 50%, otomatis Odoo bikin dua dokumen invoice. Iya, dua dokumen invoice. Yang pertama 50%, yang kedua pembayaran lunasan. Kayak gitu. Maksud saya pengen confirm dulu ke Bapak. Kayak gitu nggak apa-apa, atau Bapak maunya tetap di satu invoice yang sama? Di satu invoice yang sama ya? Oke, betul. Oke. Sebentar ya, Pak, ya. Saya tambahin dulu. Jadi bisa kalau Bapak mau kayak gitu, outstanding payment, salah, salah, salah. Outstanding receipt, outstanding payment. Sebentar ya, Pak, ya. Oke. Oke, saya contohin ya, Pak, ya. Kita mau kasih invoice dulu nih ke Pak Marcel. Nah, otomatis invoice-nya satu nih, Pak. Ini masih draft dulu, belum jadi, belum belum final ya, Pak, ya. Kita cek dulu account-nya udah masuk sesuai nomor apa? Jumlahnya sesuai, price-nya sesuai, penjualannya udah oke gitu ya. Nah, nanti kita tinggal confirm aja. Ini dokumen ini nanti bisa Bapak print lagi. Nah, nanti ngasilin satu dokumen invoice. Sama lah kurang lebih, tapi namanya berubah jadi invoice. Kayak gitu. Nah, invoice ini nanti kan saya bayar nih Pak, si Pak Marcel bayar. Nah, kalau misalkan Bapak langsung nggak pak, Bapak langsung satu dokumen gitu ya. Jadi nanti seperti ini. Saya berarti kan harus bayar setengahnya nih Pak, 915, 750 saya bagi dua. Nah, hasilnya 457.875. Oke, great. Keep open. Iya, soalnya di Odoo ini sifatnya akrual Pak. Kita nggak nyimpen duit, kita nggak nyimpen uang Pak. Jadi kalau misalkan transfer nih gitu ya, kan ini kan invoice jadi. Nah, sebelum invoice jadi kan biasanya kita boleh lihat bukti transfernya dulu nggak gitu kan. Bukti transfernya Bapak bisa simpan di dalam Odoo, simpan aja ya Pak sifatnya ya. Kayak gini. Misalkan saya masukin stroke aja ya. Ini nanti bentuknya Bapak simpan di sini, tim salesnya jadi langsung tahu, oh ini bukti transfernya udah ada, dia udah bayar setengahnya, nanti saya tinggal masukin aja pay kayak gitu. Pay itu nanti dia otomatis set 5, bukan otomatis ya. Paymentnya itu Bapak bisa input aja berapa berapa banyak sih dia bayarnya. Ya, bukan. Bukan, betul 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 betul. Betul, betul Pak. Kan enggak dong Pak. Yang invoice kan kita yang buat Pak. Kita yang buat. Stroke ini kan kalau kita bayar kan biasanya suka ada bukti transfer, WA. Yes, betul. Iya, betul banget Pak Hendra. Kayak gitu.
Nanti kan dicocokin tuh bukti transfernya dia bayar berapa. Misalkan dia bayar cuma 50%, kita masukin aja paymentnya ke sini. Sebanyak 50%-nya, 457. Ini ketik manual, mau nggak mau. Kalau Bapak nggak mau manual, pilihannya tadi, Pak, invoice jadi 2 invoice. Kalau 2 invoice, Bapak nggak perlu ketik lagi. Ini lebih enak, Pak. Lebih fleksibel. Ngikutin aja dia ngasihnya berapa, bener nggak sih, Pak Hendra? Heeh, oke. Ada nanti di sini. Kelihatan nggak, Pak, di sini, Pak? Nah, nih. Tapi nggak dalam persentase ya. Tinggal sisanya input lagi. Nunggu, ini kan transfer pertama. Nah, nanti kan dikasih lagi nih di WA lagi kan, Pak, transfer kedua ceritanya kan. Nah, transfer kedua, terserah mau dimasukin lagi log note-nya atau enggak gitu ya, misalkan. Soalnya ini tidak mempengaruhi input datanya sebenarnya. Cuman maksudnya kalau mau ada sebagai bukti, betul, bukti transfer 2. Nah, pas bukti transfer 2 kan Odul langsung tahu nih, Pak, di sini kan total total invoice kita kan 915.750. Nah, tadi pembayaran pertama itu 457.000 setengahnya. Nah, sisanya kan berarti tinggal 450. Amount due ini artinya si sisanya, Pak. Gitu. Jadi kalau udah masuk nih kan ceritanya udah masuk nih bukti transfer 2. Tim Bapak tinggal klik pay aja, otomatis Odu nyisanya tuh berapa dia langsung masukin ke Bapak. Pembayaran pertama, pembayaran pertama tadi udah saya pay soalnya, Pak. Tadi udah saya pay. Ya, jangan diklik pay kalau belum ada bukti transfer, Pak. Pay, betul. Pay lagi, betul. Nanti dia otomatis ngikutin inputan sisanya berapa banyak. Kayak gitu. Nanti tinggal create payment, statusnya langsung in payment. Selesai, final. Jadi udah selesai pembayarannya. Kayak gitu. Ya, betul. Mm-mm. Di Odunya Bapak juga. Mm-mm. Yang Bapak mau. Mm-mm. Yes, sama juga, Pak. Betul. Betul. Semuanya bareng-bareng kerjanya di situ. Saya kasih contoh. Misalkan Bapak mau lihat sales nih penjualan. Ini Bapak bisa grup by salesperson aja. Misalkan adminnya siapa aja. Kayak gitu. Bapak mau lihat sales, Bapak lihat di sales. Atau satu lagi nih, Pak, ada satu yang paling enak biasanya buat seorang owner ya. Itu di dashboard. Kalau Bapak klik dashboard, bentar, lagi loading, Pak. Nah, ini kalau Bapak mau lihat kayak hitungan secara menyeluruh otomatis. Jadi kalau Bapak mau lihat penjualan, Bapak bisa langsung lihat dari sini aja. Siapa nih top salesnya Bapak sekarang? Nah, nanti Bapak bisa lihat. Kayak gitu. Accounting, Bapak mau lihat nih, misalkan pembayarannya berapa banyak. Ini jadi satu kayak rekapan lah, Pak. Rekapan buat Pak Hendra, seperti itu. Halo? Oh, ya. Nah, itu. Jadi Bapak bisa lihat rekapan. Yes. Ini kalau Bapak mau lihat semuanya langsung menyeluruh, tapi kalau Bapak mau lihat satu-satu, misalkan Bapak mau ke sales, Bapak mau lihat performa nih, misalkan sales personnya. Nah, ini juga bisa si admin penjualannya berapa banyak kayak gitu. Itu juga bisa.
Jadi kalau Bapak mau lihat report lah istilahnya, Bapak bisa lihat dari langsung dashboard umum atau dari setiap menu-menunya tadi. Di sini kan ada accounting, kalau Bapak mau lihat accounting report gitu ya. Mau lihat balance sheet-nya, invoice-nya segala macam. Nah, ini nanti Bapak bisa masuk accounting. Kayak gitu. Pos yang mana nih? Oh, ini. Ya, cara pakainya. Nah, ini saya sejujurnya agak agak rancu sama produknya Bapak nih. Saya nggak terlalu menyarankan pakai POS sih Pak sebenarnya. Saya nggak terlalu menyarankan pakai POS. Langsung pakai sales aja, nggak masalah. Kayak gitu. Ini saran saya ya Pak ya, lebih baik langsung pakai sales aja. Soalnya kalau nanti pakai POS, takutnya nggak connect ke projectnya Bapak nih Pak. Nih, saya contohin ya Pak ya. Bisa aja sih kalau Bapak cuman mau kayak ngeproses tanpa ribet gitu ya. Nggak usah buka-buka ini dulu gitu misalkan POS, terus saya buatin dulu, langsung to the point aja, langsung saya buatin produknya. Oke, Victory Printing gitu ya. Bentuknya gini Pak, POS-nya. Lagi loading ya. Oke. Nah, nanti kayak gini bentuknya. Jadi misalkan ada yang walk in datang ke toko Bapak gitu ya, terus mau milih Bapak Bapak Ibu mau pesan apa? Kayak mau beli makanan aja kita Pak Hendra. Ceritanya ngobrol nih, beli mug glass gitu misalkan. Nanti dia tinggal beli mug glass aja, kuantitinya berapa banyak? Misalkan mau ngambil 300. Sehingga kalau ini nanti bisa sih ada pilihannya Pak kalau Bapak mau pengiriman nanti dari POS ini juga bisa, nggak masalah. Coba saya nyalain dulu. Jadi shipmentnya later kan karena Bapak kan harus ada proses produksi dulu ya betul ya Pak ya. Nah ini allow ship later. Jadi nanti ketika ini lagi diproses, dia bayar misalnya. Nah, masalahnya di sini setahu saya nggak bisa 50-50 Pak, nggak bisa membayar 50-50 kayak gitu tadi. Langsung cash kayak gini jadinya. Nah, better tuh ceritanya gini Pak, kalau misalkan lagi dateng nih, pakai tab, pakai laptop, pakai HP, nggak masalah. Teman-teman di Victory Printing mau pakai apapun boleh. Dia datang nih, ada customer datang nih, cukup-cukup datang ke Victory Printing. Nah, terus dia langsung bilang, atas nama siapa Pak, gitu kan. Bisa, dia tinggal buat new aja di sini. New. Atas nama misalkan Pak Gerald, gitu. Pak Gerald. Terus kita create Pak Gerald ya. Bapak kan pasti ada biasanya ngirim ke lokasi customernya atau mereka pick up ngirim. Berarti kan Bapak harus tanya nih alamatnya betul ya Pak ya. Nah, jalan misalkan jalan Sudirman 1, nomor teleponnya 081765 kayak gini. Atau kalau Bapak mau pakai email juga bisa biar ngirim invoice-nya via email gitu misalkan. Tersimpan di dalam kontak, Pak. Nah, yes. Di sinilah Bapak nyimpan semuanya jadi satu. Aplikasi sendiri betul, tapi tetap nyambung ke semuanya Bapak tadi. Ini kalau misalkan tadi kayak Pak Gerald ini masuk, ini kan customer kita ya. Nah, ini bisa kita isi aja. Betul, employee juga bisa, supplier juga bisa. Heeh, betul. Bisa dibuat Pak teksnya nanti buat Bapak. Seperti itu. Jadi misal saya masuk ke supplier gini ya Pak. Nah ini jelas nih ada datanya dia apa-apa aja nih. Misal ke Pak Gerald aja deh udah clear tadi. Kemencet sorry. Pak Gerald alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, itu bisa kita kumpulkan semua di sini.
Yes, kelihatan semua Pak. Kita selesain aja pembeliannya Pak Gerald dulu sebentar. Misalkan Pak Gerald beli tadi finish goods, misalkan ini apa ya, dia beli 50. Nah, ini kita confirm. Terus Pak Gerald lagi datang, mau beli 50 lagi, tanggalnya 17 gitu ya. Confirm. Nah, ada lagi Pak Gerald nih Pak, saya langsung duplikat 3 aja. Boleh juga, ganti aja kita, katalog baru. Berarti dia mau beli, nih, tali dan nemtek misalkan 50. Oke, kita confirm. Nah, nanti tinggal, hmm, ya, bisa diedit. Kalau misalkan dua opsi apa ya? Kalau misalkan ini perlu Bapak update setiap bulan dan misalkan ada jangka waktu yang pakem. Maksud saya gini, misalkan tali dan nama tag kostum ini dalam 1 bulan harganya nggak berubah. 1 tahun ya? Oke. Kalau 1 tahun berarti Bapak edit aja langsung di dalam produknya, harga produknya. Oke. Betul, betul Pak. Ya, sales ini masuk ke penjualan Pak. Mm. Ya, itu tadi Pak yang tadi saya info Pak Hendra. Si produk itu kan nggak punya modulnya sendiri. Bisa di mana aja selama dia memang ada hubungannya sama produk kayak gitu. Bisa, betul. Betul. Mempermudah Bapak akses-akses di dalam modulnya. Mempercepat lah jawaban. Terkait tadi Pak Hendra, kalau misalkan memang harganya ngelok setahun, lebih baik langsung di sini aja kita ganti harganya. Kayak gitu. Aja kita ganti. Ini kan 15.000 harga Bapak sekarang kan di WhatsApp ya. Akan jadi 14.000. Nggak mungkin inflasi lah, misalkan 16.000 gitu ya Pak ya. Kalau Bapak kayak gini, harga 16.000 ini otomatis masuk ke setiap penjualan Bapak. Betul, betul sekali. Otomatis. Sebenarnya kalau saya mau kasar-kasaran, itu memungkinkan aja kalau Bapak mau ngedit nih, apa kayak ngedit semacam formulasi di dalam modulnya. Saya rasa itu memungkinkan Pak Hendra kayak gitu. Iya, tapi itu biasanya bakal nambah biaya dan waktunya sih Pak, gitu sih. Apalagi hal ini cuma sekali setahun misalkan, kayak Bapak ngeluarin lebih mahal. Mhm, ya paling kalau yang mau simple dan lebih budget friendly Pak Hendra, saran saya ya update manual dulu sih. Satu sisi sebenarnya pas lagi deal kayak gini, misalkan ada negosiasi di luar diskon gitu ya Pak ya. Ini kan ada diskon. Heeh. Bapak bisa tambahin diskon di dalam modul kan. Tapi kalau misalkan harga ini berubah nih Pak, harga ini on the spot nih berubah. Jangan lebih ya. Tapi jangan, ya kadang-kadang ada orang bilang jangan dinotain Pak gitu. Misalkan, nah langsung aja dibikin di sini jadi 12.000. Gak usah diskon-diskonan. Nah, ganti otomatis. Tapi spesifik untuk SO ini aja sama nanti invoice-nya. Bisa. Spesifik dia ada aja kan orang ya Pak ya. Dia pengennya. Jadi gak masalah Pak Hendra. Betul. Jadi gak masalah Pak Hendra. Jadi misalkan dia mau beli 50 unit, jangan 15.000 lah Pak Hendra gitu ya. 12.000 aja. Jangan, nggak mungkin lah ya. Dia kan ceritanya mau mohon maaf nih agak jahat gitu. 17.000 aja Pak, nggak apa-apa gitu misalkan. Nggak masalah, udah nggak pakai pajak ya Pak gitu. Hapus pajaknya, nggak masalah. Nanti bisa kayak gini Pak bentuknya. Jadi harga defaultnya langsung 15.000. Semisal dia ngomong ke Bapak, jangan segitu harganya. Biasanya mungkin telepon ya, biar nggak kecatat gitu misalkan. Nelpon, dibilang Pak jangan jangan 15.000, 17.000 aja. Ya udah, ini Bapak tinggal edit aja dia 17.000.
Tapi Pak Hendra nggak usah khawatir, karena ini kan internal Bapak nih. Maksud saya gini, Bapak kan harusnya jualan 15.000, betul ya Pak Hendra ya? Bapak pengen tahu loh, kenapa kamu si Budi kok main ganti ya jadi 17.000. Nah, di kanan ini Pak, ada yang namanya chatterbox sama history log note-nya. Nah, inilah di sini Bapak bisa lihat harganya awalnya tadi 750 berubah jadi 850 kayak gitu. Ini otomatis kebuat Pak. Contoh ya, saya ganti jadi 16.000 misal. Kan totalnya jadi 800.000. Saya save, nah, berubah tuh Pak. Pada waktu save dia berubah, historinya berubah. Tercatat save itu di kiri atas nih Pak. Misalkan tadi kita balik ke 17.000 ya. Yang ini, mm, sebenarnya bisa bisa auto save juga sih kalau Bapak nggak mau kelupaan pencet itu auto save juga bisa. Kayak kita pakai bisa nggak auto save kok. Misalkan saya bikin 16.000 lagi kayak gini. Saya udah kebiasaan aja sih Pak nge-save ini. Udah kebiasaan. Soal saya ini dia langsung langsung ke save. Langsung langsung langsung. Nggak ada ini Pak. Langsung langsung. Nggak perlu disetting lagi. Langsung langsung. Mm, Gitu. Jadi tadi yang terkait pertanyaan Bapak nih terkait Pak Gerald, ya udah Bapak bisa lihat nih sekarang info Pak Gerald nih. Nah, misal saya biasanya buka dari kontak dulu misalkan. Pak Gerald sales kita udah 3 kali kayak gitu. Hmm, spek yang sama. Sebentar saya chat. Eh, yang punya saya pengen tanya gini Pak, spek Bapak itu selalu berubah, bener-bener selalu berubah berarti. Hmm, yes. Paling kalau saya boleh saran Pak, jadi setiap ada produk baru, spek baru, kita tinggal add produk aja di dalam orderannya. Duplikat juga bisa. Jadi kalau misalkan kita ke produk lagi ya, misalkan mak kostum. Di gear icon ini nanti boleh Bapak coba-coba. Di gear icon ini Bapak bisa pilihan. Bapak bisa nggak duplikat aja, mau gelas custom versi 2 gitu. Heeh. Nah, internal nanti kan tinggal internal notes Bapak atau enggak sales Bapak, spesifikasinya Bapak bikin dulu di sini. Misalkan lingkar 11 11 inci, 11 inci, tinggi 13 cm, misalkan kayak gini ya. Nah, sekalian saya ngomongin produksi abis ini. Jadi di dalam Odoo itu kita punya namanya mungkin di jurnal bahasanya job costing kali ya. Jadi di sini ada manufaktur nih Pak. Saya balik ke orderan Pak Marsha dulu ya. Kan Bapak cek tadi di sini ada manufaktur nih Pak. Ya, saya klik manufaktur ini, nanti Odoo langsung otomatis ngeset nih kira-kira Bapak butuh barang-barang apa-apa aja. Kayak gitu. Jadi Bapak bisa bikin kayak dus makan custom. Itu speknya butuh barang apa-apa aja. Misalkan dusnya ukuran yang berapa,
nanti Bapak bisa save di sini, di dalam bukunya, pencatatannya. Kayak gitu. Kebayang nggak, Pak? Jadi, eh misalkan dus makan itu spek Bapak 25 kali 25 gitu, Pak. 25 kali 25, tintanya warna apa-apa aja. Nah, nanti Bapak bisa bisa bikin catatan. Jadi setiap nih, Pak, setiap ada orang yang pesen dus makan custom 25 kali 25. Nah, itu langsung dia arahin ke eh spesifikasi yang ini gitu. Jadi tadi tuh ketika saya ini, Pak, ketika saya nge-confirm nih orderan saya, dia otomatis bikin SPK-nya, surat perintah kerjanya nih, manufacturing-nya ini. Iya, betul. Kecuali Bapak nanti ada yang sifatnya subkontraktor, itu nanti dia otomatis bikin PO, Pak, jatuhnya. Kayak gitu. Nah, ini spesifik tergantung Bapak aja. Ada yang lempar ke manufacturing produksi internal Bapak, itu bisa. Atau kalau Bapak mau lempar langsung ke apa namanya, Pak, tadi? Ke subkontraktor Bapak, Bapak ya, itu juga bisa. Betul, tapi jadi jatuhnya tuh Bapak kayak lagi purchasing biasa, Pak. Surat ke dia itu ada dua jenis. Ini saya izin verbal dulu ya, Pak ya. Jadi nanti ada dua. Kalau yang Bapak sebutin tadi, jadi ada dokumen purchase dulu nih, Pak. Dokumen PO. Bapak nggak pernah ngasih bahan ke mereka kan? Ah, ya. Nah, Bapak PO dulu, nanti PO ini akan otomatis bikinin surat surat terima sama surat jalan. Kayak gitu. Kalau misalkan kondisinya Bapak ngirim barang dulu ke mereka, PO ditambah surat jalan, Pak. Kayak gitu. Jadi misalkan saya saya on the spot banget, saya takutnya gak berhasil nih, Pak. Tapi gak apa-apa, saya coba testing dulu ya, Pak ya. Misalkan bahan plastik gitu ya. Terus oke, saya nyalain dulu subkontraktornya. Nah, ini ada subcontracting nih. Yodu. Oke. Oke. Misalkan kita bikin yang namanya gelas plastik ya, Pak ya. Ini ada plastik, ada bahannya tadi mana? Plastik. Ini masuknya material kita. Nanti kita sifatnya resupply to subcontractor on order. Oke, kita save. Nah, misalkan kita mau bikin namanya gelas plastik ya, Pak ya. Oke, gelas plastik ini kita nanti purchase langsung ke vendor kita. Kok nggak keluar? Supplier 3 nih. Ini vendor kita ya, Pak ya, ceritanya. Terus vendor ini kita buy. Sudah. Harusnya ini udah oke. Misalkan gelas plastik itu butuh plastik. Bahan plastik seperti ini. Bahan plastiknya 2. Subcontracting ke supplier 3. Oke. Oke. Nah, eh, saya nggak janji langsung bisa ya, Pak ya, karena biasanya saya harus setup dulu ya bagian itu ya, Pak ya. Kita saya sekalian nunjukin PO dulu. Kita misalkan Bapak belanja nih, Bapak belanja dulu nih. Supplier 1 Bapak mau belanja plastik. Bahan plastik, salah. Bahan plastik Bapak beli 100 deh misalkan. Satunya harganya 1.000. Kita confirm. Nah, Odoo ini kan bakal nyusunin Bapak surat terima nih, goods receipt otomatis. Goods receipt-nya bisa Bapak validate aja. Ini nanti Bapak bisa terima barangnya di gudang. Nanti create bill untuk masukin tagihannya. Seperti itu. Oke, save confirm. Nah, sekarang kan Bapak punya barang nih, ceritanya di gudang.
Sorry ya, saya agak buru-buru Pak, kebetulan lagi ada habis ini ada meeting lagi Pak, izin Pak Hendra. Nah, ini ada bahan plastiknya, udah ada di gudang. Seharusnya ketika nanti Bapak eh, belanja nih, terus bayar 3. Iya Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jam 3 Pak. Ah, bisa Pak. Yes, bisa, bisa. Saya sekalian selesaiin dulu ya Pak ya. Ini yang tadi Bapak tanyain, ini ada resupply sama receipt. Jadi otomatis Bapak bikin PO ke vendor Bapak, nanti Bapak harus ngirimin barang bahan plastik ke vendor Bapak. Kayak gitu, otomatis. Jadi ada tiga dokumen otomatis. Terus terkait project tadi, nah ini sebenarnya full projectnya seperti ini. Biasanya kalau mau langsung dikonekin otomatis, ini kita bikinin satu satu jasa Pak, namanya service. Nah, di produk service. Ini ada menu service. Nah, beda tuh Pak. Goods, service. Misalkan desain gitu ya. Nah, ini jadi satu namanya desain service seperti itu. Nah, saya contohin ya Pak ya. Jadi misalkan tadi nih kita balik lagi ke Pak Gerald. Pak Gerald mau beli sekarang terus makan custom sebanyak 50, terus mau beli desain, mau dikasih servis dah desain gitu. Confirm? Ini harganya nol ya, kan gratis ya desainnya misalkan. Confirm? Oh, saya salah. Sorry Pak, saya salah, saya salah. Ulang, ulang, ulang. Jadi customer B aja, mau beli dus makan custom. Oke. Oh, tidak. Ini juga sama lagi. Sorry, sorry, sorry Pak. Ini harusnya saya bisa, bisa, bisa. Tadi saya harusnya ganti ini jadi project. Jadi setiap ada desain ini, dia akan bikin project, Pak. Saya ulang aja, terakhir. Saya ulang. Takutnya nggak muncul, bentar-bentar. Oke, customer A, desain kayak gini. Terus nanti Bapak masukin misalkan Bapak mau jual mug gelas. Tarif liar lah ya, misalnya kayak gini. Confirm. Nah, otomatis Pak muncul projectnya. Ini kita ingat-ingat SO009, ini otomatis nyambung ke project. Nah, ini dia. Langsung ada project desainnya. Seperti itu. Jadi langsung bergerak. Oke. Ini pasti otomatis, Pak. Ini sorry, 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 manual maksud saya. Kayak gitu. Jadi sebelum biasanya kalau Bapak mau ada template-nya dulu bisa, Pak. Jadi template template project-nya bisa dibuatin buat Bapak. Tapi misalkan nih, misalkan startnya eh, pemotongan gitu ya, misalkan pemotongan terus ada sorry, Pak. Pemotongan terus misalkan ada printing, finishing gitu ya. Nah, paling kayak gini bentuknya, Pak. Jadi kalau misalkan dia lagi dalam proses pemotongan, dia tinggal tambahin pemotong. Yes, yes, betul. Ini ini proyeknya kerjaannya apa-apa aja. Kalau Bapak mau lihat proyek secara menyeluruh di sini. Kayak gitu. Yes, betul sekali. Yes, seperti itu. Dan kalau udah, jangan aja. Stage ini ini kalau Bapak mau tambahin apa satu satu tahapan lagi. Satu biasanya ini nggak perlu. Oh, bisa, betul banget, Pak. Nah, itu dia. Nanti kayak gini, berarti kan finishing gitu ya.
sorry sorry, printingnya selesai, gitu ya, dan gitu kan, terus finishing dan terus nanti Bapak jangan Pak, kalau kalau ini nanti ada ini Pak, sebenarnya nggak perlu juga ditambahin ini, karena kalau ini sales order, invoice, sama stock move, ini project-nya udah otomatis connected Pak, ke SO sama invoice-nya. Task, iya betul. Jadi langsung otomatis connect ke semuanya. Bapak nggak perlu bikin lagi. Nggak perlu. Dia langsung aja. Mempermudah nggak Pak tuh? Pak Hendra jadinya. Kalau kayak gitu. Yes, betul. Yes, betul, 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 Pak. Nah, bisa, bisa, betul, Pak. Bisa mulai dari mana aja. Betul, betul, betul. Barcode kita, Pak. Barcode kita. Yes, betul sekali, Pak. QRIS maksudnya, Pak? Itu harus di setup dulu sama banknya. Saya belum nggak ada. Saya belum bisa nunjukin karena belum saya konekin sama QRIS. Tapi harusnya nanti udah bisa kayak gitu. Ya, oke. Satu rekening bank bisa kelihatan project-project. Oke. Jadi biasanya bakal pakai yang namanya account analytics plan nih Pak. Kayak gini. Nah, di sini. Jadi semisal nih Pak, ini saya singkat ya Pak, kebetulan mau ngejar mau. Jadi di sini ada dashboard nih Pak. Di sinilah Bapak bisa ngumpulin semua muanya tadi untuk ada nanti namanya analytic account, benar-benar analytic account yang pakai kode-kode ini apa, itu bisa. Tapi by projectnya itu sendiri kalau Bapak mau lihat apa namanya bahan-bahannya apa aja, pakai apa aja, itu pakai analytic account ini Pak. Langsung ke dashboard di dalam projectnya. Bapak bakal kelihatan penjualannya mana aja, revenue-nya, sampai nanti bagian ininya juga bahan-bahannya yang Bapak pakai apa-apa aja. Nanti setiap project itu punya masing-masing. Jadi nanti koneksinya ke accounting, singkatnya ini ada apa namanya analytic report lah mungkin yang bisa saya buka di sini. Oh sini aja saya bukain general ledger profit and loss. Ini ada analitik Pak, Bapak bisa pilih kayak gini. Nah nanti Bapak bisa milih analitiknya itu benar-benar buat si ininya aja kayak gitu. Tapi account Bapak cukup pengerti apa Hendra ya. Oke. Paling dari saya izin sekali Pak, Sarah udah mau masuk ke meeting selanjutnya. Tapi sama-sama. Tapi saya paling mau nanya aja, dari Pak Hendra ada rencana buat explore lebih lanjut dalam waktu dekat ini atau masih mau lihat-lihat dulu aja nih Pak Hendra? Boleh, boleh, boleh. Atau gini aja Pak, kita keep dulu yang hari ini. Kalau Bapak minggu depan ada waktu, coba saya set waktu biar mungkin sejam ya buat nge-explore lebih dalam terkait ini. Boleh, boleh Pak. Tapi saya keep dulu ya Pak, kalau kebutuhan Bapak itu kira-kira untuk sekitar ya mungkin di bawah 5 user ya berarti ya. Kalau misalkan cocok. Oh, yes, betul. Kalau untuk dijual itu soalnya nanti beda sih Pak, itu bener-bener sama Pak Jeffrey sih Pak. Kalau misalkan kayak gitu. Kalau saya handle-nya kalau Bapak butuhnya buat victory printingnya aja sih Pak Hendra kayak gitu. Ah, itu juga masuk.
Nah, itu, gitu, Pak. Itu juga bisa kayak gitu. Oke, kalau ya minggu depan saya coba siapin ya Pak Hendra ya waktunya ya Pak ya. Thank you Pak. Siap, thank you. Thank you Pak. Terima kasih Pak, mari.